Terdakwa kasus dugaan peredaran narkoba di dalam penjara. Aktor Ahmad Djoni mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat itu berisi permohonan pengampunan sekaligus keringanan hukuman, seperti abolisi, amnesti, dan gerasi, atau kasus yang dihadapinya saat ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ahmad Djoni menjelaskan, sebagai salah satu publik figur, terutama sebagai seniman, telah banyak memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. Atas dasar itulah, Ahmad pun mengklaim sebagai aset bangsa. Setelah sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Kamis 12 Februari 2026, Ahmad Djoni mendadak menarik ucapannya yang menyebut dirinya sebagai aset bangsa. Bintang sinetron 7 Manusia Harimau ini langsung memberikan klarifikasi atas ucapannya. Ia tak bermaksud menyebut dirinya sebagai aset bangsa, melainkan pekerja seni. Dan saya berharap juga dari teman-teman media bisa sampaikan kepada Bapak Presiden atas surat pribadi saya untuk memohon, ucap mantan suami Irish Bella ini, dikutip dari YouTube Ray-Ban Entertainment Jumat 13 Februari 2026. Dan saya katakan bukan berarti kemarin saya bilang itu aset negara. Saya aset negara atau aset bangsa atau gimana, bukan. Tapi maksud saya adalah sebagai pekerja seni. Saya pekerja seni dan saya juga sudah beberapa kali mengharumkan nama Indonesia, paparnya. Meski berulang kali terjerat kasus narkoba, Ahmad Djoni mengatakan dirinya pernah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Karena itulah ayah dua anak ini sangat berharap mendapat abolisi atau amnesti dari Presiden Prabowo. Walaupun memang saya menjelekkan dengan kelakuan saya memakai menyalahgunakan narkoba gitu, kata Ahmad. Tapi setidaknya saya pernah juga membanggakan nama Indonesia di kancah internasional. Jadi maksud saya agar itu bisa menjadi bahan pertimbangan juga kepada Bapak Presiden untuk bisa memberikan amnesti atau abolisi, paparnya. Ahmad Djoni telah ditetapkan sebagai terdakwa dugaan kasus peredaran narkoba di rumah tahanan atau rutan Salemba bersama 5 orang lainnya. Persidangan terus berjalan, pihak Ahmad kini menempuh cara lain dengan menyurati Presiden Prabowo Subianto. Di hadapan awak media, Ahmad sampai menunjukkan seberkas surat. Pihaknya menyebut tulisan dalam kertas itu berisi surat permohonan untuk mendapatkan amnesti dari Presiden. Aku buat surat permohonan kepada Presiden, jelas Ahmad sembari menunjukkan surat yang digenggamnya, yang isinya permohonan atau untuk mendapatkan gerasi atau amnesti kepada Bapak Presiden, kami bermohon, terangnya. Kekasih dokter gigi Kamela ini juga menerangkan alasan dirinya berhak mendapatkan amnesti dari orang nomor 1 di Indonesia itu. Ahmad merasa dirinya berhak mendapatkan kesempatan direhabilitasi lantaran dirinya hanya sebagai pengguna narkoba sekaligus publik figur. Ia juga merasa dirinya sebagai aset bangsa dan telah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, sehingga ia berhak mendapatkan keringanan hukuman dengan hanya menerima rehabilitasi, meski sudah 4 kali terjerat narkoba. Pada petikan dari Bapak Presiden sudah jelas kalau para pengguna khususnya publik figur harus diwajibkan rehabilitasi, katanya. Jadi kami bermohon bisa diberikan amnesti untuk direhabilitasi dan mendapatkan kesempatan lagi. Karena biar bagaimanapun saya mengharumkan nama Indonesia, bagaimanapun juga saya aset bangsa, ucap Ahmad tegas. Ahmad Djoni mulai terjerumus narkoba pada 2017 silam. Ketika penangkapan, Ahmad Djoni tengah berada di puncak karirnya karena membintangi sinetron 7 Manusia Harimau. Pada kasus ini, polisi menemukan narkotika jenis ganja seberat 39,1 gram. Ahmad pun direhabilitasi selama 1 tahun. Kemudian di tahun 2023, Ahmad Djoni kembali terjerat kasus serupa. Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 1 gram. Ahmad menjalani rehabilitasi sejak Maret 2023 hingga Agustus 2023. Selanjutnya, ayah dua anak itu pun menghadapi persidangan. Hasil sidang menyatakan Ahmad Djoni harus menjalani hukum di Rutan Cipinang selama 2 bulan. Usai 2 bulan bebas, Ahmad kembali ditangkap untuk ketiga kalinya karena menggunakan narkoba. Ahmad pun dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Teranyar, Ahmad justru kembali dikabarkan terlibat pengedaran narkoba di Rutan Salemba.
Januari 2025 lalu yang membuatnya kini digelandang di Lapas Nusa Kambangan karena dinilai sebagai narapidana dengan resiko tinggi atau high risk. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.